Pace bene, masih di Mea Culpa. Mea Culpa itu nama channel di sini. Saya tulis dengan huruf V karena konon dulu dalam alfabet Latin kuno, klasikal, hanya ada 23 huruf. Dan untuk menuliskan U, mereka juga memakai V. Makanya saya tulis dengan Mea Culpa dengan V. Mea Culpa, kesalahanku. Itu dia perkenalan singkat. Dan kemarin tadi ada yang mengatakan saya menduga saya seorang OMK. Syukurlah, sekurang-kurangnya masih diduga sebagai seorang Katolik. Meskipun mungkin saya kurang menunjukkan sinar seorang imam. Oke, kita mau berbicara soal Ekaristi. Tadi saya menanyakan di satu kolom komunitas di YouTube, di channel YouTube saya. Dan saya menanyakan kepada mereka, culprit. Seperti biasa, saya pakai istilah culprit untuk menyebut orang-orang yang setia di channel ini. Dan saya mencoba membuat video untuk mereka dan untuk orang lain yang mendengarnya. Tuliskanlah apa arti Ekaristi bagimu. Tubuh dan darah Kristus. What does it mean for you? Sehingga kamu memang memiliki rasa rindu untuk menyambutnya. Oke, kita mau mencari tahu. Saya menemukan 20 jawaban. Saya akan bacakan pelan-pelan. Mana tahu ada jawabanmu di sini. Oke, maka saya nanti akan punya kebiasaan. Saya akan coba usahakan menuliskan satu pandangan di kolom komunitas YouTube. Dan saya minta feedback dari para culprit. Lalu kita review di video. Apa itu Ekaristi bagimu? Randy Mikael, penonton setia, culprit juga ini dari Holland. Ekaristi itu menyambut tubuh Kristus dan bersatu dengan Kristus. Menyambut, welcome. Kalau kita menyambut sesuatu berarti ya siap-siaplah. Makanan disiapkan, tempat mana tahu dia tidur, tempat tidur disiapkan. Mungkin snack nanti, camilan waktu kita ngomong-ngomong dipersiapkan. Begitulah menyambut. Ada persiapan dari pihak kita. Dan bahkan dikatakan bukan hanya sekedar menyambut kemudian dia pergi, tetapi untuk bersatu dengan Kristus. Para sahabat, kalau punya pandangan lain tentang Ekaristi, apa Ekaristi bagimu? Tuliskan juga di kolom komentar video ini. Yosef Osi berkata, bagi saya apa ya? Dari yang saya rasakan saja, tiap kali ikut serta Ekaristi itu, saya seperti dikuduskan lagi. Wah, menarik. Diberkati lagi. More and more and more. Seperti diberi kekuatan, dimampukan untuk melakukan banyak hal. Yang tadinya saya tidak bisa melakukannya, jadi mampu melakukannya. Saya pikir ini satu refleksi. Dan ini jawaban pribadi ya. Kita tidak bisa katakan, masa sih? Ya itu pengalaman dia. Dan kita semua punya jawaban pribadi tentang itu. Apa Ekaristi bagimu? Yang tadinya saya tidak bisa melakukannya, jadi mampu melakukannya. Melakukan apa? Banyak hal. Mungkin mengampuni orang, mungkin mencintai orang, mungkin menerima kebaikan, kemurahan, kekurangan orang lain. Jadi bisa berbuah. Kemudian saat Ekaristi, terutama saat konsekrasi, inilah tubuhku. Dan kita menyembah, rasanya jadi ingin bersaksi. Meluap, Tuhan Yesus, Tuhanku. Ini benar-benar jawaban dari umat ya, di antara kita. Satu refleksi imannya saya pikir menggembirakan. Ya, ada feedback ternyata seperti ini di hati umat yang menyambutnya. Jangan mau ketinggalan. Miliki juga feedback semacam ini atau yang lebih lagi atau lebih personal lagi. Anisius Roman Sebastian mengatakan, Ekaristi itu misteri, penyelamatan, misterion, sesuatu yang benar-benar belum seutuhnya kita mengerti, tapi tidak selamanya tersembunyi. Itu misteri. Penyelamatan umat manusia dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ada korban di situ, kurban yang dikenang lewat persembahan roti dan anggur yang telah mengalami transubstansiasi, tinggi bahasa ini, substansinya bergeser, yang tadinya hanya sekedar roti dan anggur semata menjadi tubuh dan darah Kristus. Substansinya berubah karena forma, karena kata-kata dari sakramen
Ekaristi di dua syukur agung, dua institusi itu. Gitu menurutku Romo, maaf kalau salah. Ini pengalaman personal, itulah pandangan. Tapi sekali lagi ada pandangan itu di tingkat kognitif. Saya pernah dengar, saya pernah pelajari, maka saya beritahu. Tapi apa pengalaman personalmu? Oke, Boni Mamo, Ekaristi merupakan momen untuk mengenang kembali dan menjalankan perintah Yesus, anamnesis, melalui kenangan. Apa yang kita kenang? Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Mengenang kembali itu dan menjalankan perintah Yesus untuk merayakan Ekaristi sebagai kenangan akan Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Benar-benar ada dasar biblisnya. Juga ditekankan oleh Paulus juga. Dengan mengulangi kata-kata pendirian itu. Oke, ada yang lain lagi. XYZZ, Ekaristi adalah perjamuan anak domba Allah. Oke. Ekaristi adalah hadirat surgawi dapat kita rasakan di bumi. Ekaristi adalah liturgi kita di bumi bersatu dengan liturgi para kudus di surga dalam menyembah anak domba Allah. Oke. Menyebut anak domba Allah untuk menamai Kristus sendiri. Anak domba, kurban yang dalam heningnya mengorbankan diri untuk membawa keselamatan. Darahnya menjadi perjanjian baru dan kekal. Bukan lagi anak dombanya perjanjian lama, tetapi anak dombanya perjanjian baru. Allah sendiri yang menyertai. Allah sendiri justru yang hadir. Kita coba temukan jawaban yang lain. Ada di sini dikatakan yang baru masuk, Naulin Niko, Ekaristi merupakan suatu puncak perayaan bertemu dengan Yesus, puncak dari pertemuan. Benar, tubuh dan darah Kristus kita santap, bukan hanya disambut tapi disantap. Di mana Yesus menjemput kita turut serta dalam perjamuan dengannya. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan dengannya. Dan biasa ini kita sampaikan dalam persiapan menyambut komuni itu. Oke, selanjutnya ada Cecilia Sura. Bagiku, pengalaman pribadi, Ekaristi adalah perjumpaan dengan Yesus dan menyatu dengannya dalam menyambut komuni yang selalu dikenang dalam setiap misa kudus, perjamuan kudus. Ekaristi itu kudus, berkata Ignatius, yang menguduskan dan mengingatkan manusia akan Tuhan dan tiga kepribadiannya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Diingatkan lagi katanya. Riovang onceit. Bukti nyata kehadiran Tuhan di hadapan kita. Itulah tubuh dan darah Kristus. Itulah Ekaristi yang kita rayakan. Nyata. Dalam Ekaristi kita melihat betapa besar kasih Tuhan yang rela memberi tubuh dan darahnya kepada manusia. Bersyukurlah kita Katolik karena kita sendiri melihat, karena setiap kita melihat Ekaristi, kita melihat Tuhan sendiri. Syukur bahwa gereja memiliki ajaran tentang Ekaristi. Benar. Campur aduk berkata begini, mengenang, campur aduk nama channelnya dengan tempat nasi di kepala. Mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah kita katakan tadi dengan anamnesis. Andreas Ambar Purwanto. Oke. Perjamuan pernikahan anak domba Allah, sepenggal surga di bumi. Ini bahasa sastra saya pikir, tapi satu refleksi. Sepenggal surga di bumi, ada kenikmatan tiada tara, kenikmatan metafisika, kenikmatan melampaui empirik, apa yang tubuh inginkan, lebih dari itu. Dan kita rasakan di bumi. Tidak tentang nanti di sana, tetapi di sini sekarang Kristus hadir. Pesta Maria, aku diselamatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Amin. Benar-benar satu pernyataan iman. Valentina SWK menyambut tubuh dan darah Kristus. Itulah Ekaristi bagiku. Disambut, diterima langsung.
Raimon Bukit, perayaan yang bertujuan mengenang dan menghadirkan kembali Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Mengenang, dan di sana ada hadir kembali Yesus itu. Natalia Utami berkata, menyambut santapan rohani tubuh dan darah Kristus dan menyambut hadirnya Tuhan di hati kami, kita. Saya juga merasakan, sekalipun tidak selalu. Karena kadang ya kita kehilangan konsentrasi atau ikut ekaristi karena diajak. Karena banyak alasan yang kadang bisa menghilangkan konsentrasi kita. Tri pohon dua, manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya saya atau kita dan Tuhan. Mudah-mudahan tidak salah membaca bahasa Jawanya. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, seperti aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes, dalam Injil Yohanes ini sangat ketat ditunjukkan. Satu refleksi dengan sudut pandang yang kritis. Perayaan syukur itu menurut Veronica Setiawati, bagaimana kabar kisah romantisme? Bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Bersyukur bahwa saya diundang dalam perjamuannya, di mana hidangannya adalah tubuh dan darahnya sendiri. Bukan hanya saya, tapi banyak juga yang diundang ke sana. Bersama semua umat yang masing-masing membawa ucapan syukur. Dipersatukan bersama kurban Kristus. Ini kabar sukacita. Ada sukacita. Lazarus Simon. Sulprit juga ini. Suatu peristiwa yang keringat. Suatu peristiwa yang sakral, kudus. Di mana Tuhan Yesus eksplisit menyatakan dirinya tidak hanya sekedar tersembunyi di balik, tetapi nyata dalam Ekaristi. Setiap kali kita melakukan misa di gereja ataupun di luar gereja, ada perayaan itu dan kita kenang kembali peristiwa Yesus dan muridnya. Biah astuti, simple dikatakannya tapi menarik. Multivitamin rohani bagiku, multivitamin. Baterai Leo, bagi saya Ekaristi ialah puncak dan sumber untuk menimba kekuatan dalam hidup sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus berkata, makan dagingku dan minumlah darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Damian Jebua berkata, persatuan dengan Kristus. Oke, para sahabat, ini refleksi darimu yang hanya saya coba review, dan lihatlah entah dari mana asalku, tapi kita punya benang merah yang menyatukan pemikiran kita. Saya bersyukur atas Kristus yang ku kenang, ku rasakan kehadirannya secara nyata dalam Ekaristi. Ku ingat kembali dia yang mengalami sengsara, wafat dan bangkit dan memberi kekuatan bagiku. Ada sukacita, ada kekuatan untuk menjalani hidup. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjadi seorang Katolik dan menerima tubuh dan darah Kristus benar-benar sebagai makanan dan minuman untuk jiwa, badan, seutuhnya diri kita. Pace bene.